Noir Indonesia baru aja meluncurkan gaming mouse pertama mereka, yaitu M1 Modular Mouse. Meski harga yang diberikan agak sedikit mahal, fitur dan spesifikasi dari mouse ini nggak kaleng-kaleng. Tapi pertanyaannya adalah apakah mouse gaming seperti ini juga bisa dipakai oleh non-gamers kayak gue, yang lebih banyak pakai komputer untuk kebutuhan profesional di industri kreatif. Halo penonton, gue Bimo dan gue ngetik skrip video ini sambil mikir, kok ada ya band musik yang kalau manggung itu selalu dadakan? Ternyata nama bandnya Tumben. Noir adalah sebuah brand lokal yang memasarkan produk-produk peripheral komputer. Lini produk utama mereka adalah mechanical keyboard yang terkenal berkualitas baik dengan harga yang sesuai. Mereka juga memiliki beberapa produk peripheral lain seperti keycaps, mouse wristpad, desk mat, desk shelf, dan juga USB hub. Gue selalu tertarik sama brand ini dan sangat tertarik untuk nyobain mechanical keyboard mereka. Karena gue udah sering denger testimoni yang positif tentang produk-produk mereka, baik dari para reviewers maupun keyboard enthusiast. Jadi ketika gue berkesempatan nyobain mouse baru mereka, gue sangat excited dan gak bisa tidur 2 hari 2 malam kayak anak TK yang mau piknik ke Dufan pertama kali sama gebetan dari kelas sebelah. Lebay ya, gak gitu-gitu banget sih, tapi beneran gue tertarik banget. Nah sebelum gue mulai ngebahas mouse ini, disclaimer dulu. Kalau selain gue bukan seorang gamer, gue juga sebelumnya belum pernah nyobain sebuah gaming mouse. Meski gue udah sering nonton review-review mouse gaming, sambil penasaran apa rasanya make mouse gaming buat ngerjain kerjaan produktivitas, terutama untuk video editing. Sebagai sebuah brand lokal yang memiliki image yang cukup keren, banyak yang memiliki ekspektasi cukup tinggi terhadap tampilan produk-produk mereka, termasuk gue. Dan gue rasa ekspektasi gue terpenuhi dengan kesan awal dari tampilan box packaging mouse ini. Secara keseluruhan tampilan dan material boxnya oke punya. Pada sisi depan ada visual produk mereka dengan finishing emboss, sesuai dengan varian warnanya yaitu hitam atau putih. Cukup keren dan terlihat lumayan mewah lah packaging produk ini. Meski terdapat typo yang cukup ganggu ya. Ya kali tipe switch scale ditulisnya kali. Norak ya bercandaan gue. Kondisi di dalam box tertata cukup rapih dan efisien. Produk dan kelengkapan bisa masuk semua tanpa membuat boxnya jadi besar secara berlebihan. Pada bagian paling atas terdapat mouse yang langsung dipasangi case yang bertipe bolong-bolong. Sebagai sebuah mouse modular, kita juga mendapatkan case cadangan bertipe solid. Juga mouse Fit Glide PTFE Extra. In case fit yang terpasang tiba-tiba copot tanpa bilang-bilang, padahal masih sayang. Juga terdapat sebuah kabel USB-C to USB-A bertipe braided untuk koneksi wire dan charging baterai. Lalu juga terdapat sebuah dongle receiver USB untuk koneksi nirkabel, sebuah converter USB Type-C ke Type-A, dan juga manual book alias kitab sakti mandraguna. Sejujurnya menurut gue nggak ada yang spesial dari desain mouse Noir M1 ini, jika dibandingkan dengan standar desain mouse-mouse gaming yang lain. Which is good actually. Karena tampilannya kelihatan keren tanpa terlalu banyak gimmick, lekukan, dan detail yang nggak penting, yang bisa bikin kelihatan norak. Jumlah lubang pada desain honeycomb-nya juga nggak berlebihan, jadi tetap kelihatan enak dilihat menurut gue. Layout ambidex pada mouse ini mengakomodir kedua pengguna tangan kanan maupun tangan kiri. Meski tombol pada sisi samping mouse ini hanya tersedia bagi pengguna tangan kanan. Jadi tetap aja ya, buat para lefty kurang diprioritaskan penggunaannya. Lalu ada tombol-tombol standar seperti klik kanan, klik kiri, scroll wheel yang bisa diklik, dan tombol pemilih settingan DPI di tengah-tengah mouse. Nah, permukaan dari tombol-tombol klik kanan dan kirinya ini agak cekung ke dalam. Cukup nyaman buat naruh jari telunjuk di situ. Tapi karena kebiasaan gue naruh jari tengah dan jari manis gue di atas tombol klik kanan, di awal-awal make mouse ini gue sering banget kepencet klik kanannya sama jari manis gue. Terus buat ngebuka case dari mouse ini cukup mudah. Ada coakan pada bagian ujung bawah mouse yang bisa dicongkel buat ngebuka case bagian belakang. Cover case ini mempunyai magnet pada sisi bagian ujung atas, sehingga juga gampang buat dipasang lagi. Sementara pada bagian dalam dari mouse ini terdapat slot untuk menyimpan USB dongle koneksi wireless. Keren. Ngomong-ngomong soal pilihan case-nya, gue sebelumnya belum pernah pakai mouse dengan desain cover yang bolong-bolong berpola honeycomb gini. Jadi buat gue ini masih sesuatu yang keren untuk dilihat. Lagi pula case solid pada unit yang gue pakai ini agak goyang-goyang gimana gitu pada cover bagian klik kiri. Agak kurang nyaman dipakainya. Kayaknya sih ini juga defect dari pabriknya. Kemudian pada bagian logo Noir juga ternyata nggak transparan seperti yang gue kira pada awalnya. Padahal keren aja kalau bisa shine through LED-nya kalau logo ini dibuat transparan. Sedangkan perbedaan berat dari kedua pilihan cover case ini nggak terlalu berasa menurut gue. Dan meski material dari case mouse ini sangat tipis dan ringan, feel-nya tetap lumayan solid dan meyakinkan build quality-nya.
Terdapat pilihan warna hitam atau putih untuk mouse ini, yang mana menurut gue warna putihnya kelihatan lebih keren. Yang hitam juga sih. Dimensi dari mouse ini termasuk biasa-biasa aja menurut gue, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar. Yaitu di ukuran 12,08 x 38,1 x 67,6 mm. Beratnya ringan banget di kisaran 70 gram. Menurut Noir, sensor yang digunakan adalah sensor dengan performa terbaik, yaitu sensor bertipe PMW3370 Plus dengan maksimum sensitivity di 19.000 dpi. Dengan switch scale GM8,0 yang memiliki rate durability sebanyak 80 juta klik, gue udah coba ngeklik mouse ini sebanyak 79.255.786 kali tapi bohong. Jadi ya gue percaya aja sih sama klaimnya Kale. Encoder yang digunakan bertipe TTC Gold, whatever that means ya. Sedangkan kapasitas baterai yang digunakan adalah 300 mAh. Baterai ini sanggup bertahan selama kurang lebih seminggu dari pengujian yang gue lakukan. Selama itu gue menggunakan USB dongle tanpa menyalakan LED dan tidak pernah dimatikan mouse-nya, alias selalu dalam kondisi standby ketika sedang tidak dipakai. Tersedia 3 mode koneksi pada mouse ini, yaitu mode wireless 2,4 GHz dengan menggunakan dongle USB, yang mana ini adalah mode favorit gue dengan daya tahan baterai yang oke, dan semua fungsi bisa berjalan pada mode ini seperti menggunakan LED. Lalu ada mode Bluetooth 5.0 yang nggak bisa nyalain LED, dan kemungkinan lebih boros baterainya, serta harusnya lebih ada delay, meski nggak berasa juga dari pengalaman gue. Kelebihan dari mode ini adalah adanya info level baterai pada koneksi Bluetooth, dan pairingnya sangat mudah dengan menggunakan tombol Bluetooth pada bagian bawah mouse. Terakhir ada mode wired dengan menggunakan kabel USB Type-C, bukan merupakan mode favorit gue karena mouse pakai kabel itu sama sekali nggak enak menurut gue. Next, mari kita bahas soal LED light-nya. Ada 3 titik lampu LED pada mouse ini, yaitu pada bagian scroll wheel, pada logo Noir di dalam mouse, dan juga pada list ujung mouse bagian belakang bawah. LED pada bagian scroll wheel-nya akan berubah ketika kita mengganti-ganti preset DPI dengan menekan tombol pilihan DPI. Menurut gue ini sangat berguna untuk membedakan mode DPI yang sedang kita pilih. Setiap warna pada preset DPI tertentu bisa diubah warnanya sesuai kemauan kita dengan menggunakan software bawaan dari Noir. Ntar gue bahas lebih lanjut soal software ini. Dan lampu LED ini juga akan berkedip dengan warna merah ketika baterai dalam kondisi sekarat, serta berkedip dengan warna kuning selama pengecasan. LED pada bagian logo Noir dan list bagian bawah mouse bisa diubah-ubah warnanya secara bersamaan aja, nggak bisa terpisah. Ada beberapa lighting mode yang bisa dipilih seperti breathing, streaming neon, dan lain-lain. Lighting mode ini bisa dipilih dengan menggunakan kombinasi tombol middle click button dan back button. Masuk ke bagian software. Untuk mengubah-ubah lampu RGB dengan lebih detail, kita bisa menggunakan software bawaan dari Noir yang bisa di-download dari website mereka. Beberapa fitur yang tersedia adalah mengubah lighting effect, brightness, light speed, dan lain-lain. Memonitor level baterai, membuat dan menyimpan profil kostumasi tombol, mengubah fungsi dari tiap tombol dengan pilihan yang tersedia. Mengatur setiap settingan DPI dan warnanya, mengatur color effect, polling rate, sensitivity, scrolling speed, click speed, dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa meng-assign kombinasi tombol pada suatu tombol alias fungsi makro, meski gue kayaknya nggak bakal pakai karena belum kepikiran buat bikin kombinasi tombol apaan. Overall pretty good software, tapi sayangnya nggak support Mac OS. Tapi ya lagian buat apa juga mereka bikinin software buat Mac, secara nggak banyak juga yang ngegame pakai sistem Mac. Meski tetap aja gue sebagai anak Mac merasa dianaktirikan dengan tidak adanya software ini untuk Mac OS. Jadi ya gue nggak bisa ganti-ganti efek dari warna LED sesuka hati gue. Jadi dari pengalaman gue pakai mouse ini selama beberapa minggu, mouse ini terasa sangat ringan in a good way. Menurut gue mungkin buat beberapa orang akan terasa kekecilan ukuran mouse ini bagi yang tangannya gede-gede. Cocoknya tuh megang mouse ini dengan claw grip. Bisa aja sih maksain pakai palm grip buat yang tangannya cukup mini. Semua tombol dan scroll wheel berfungsi dengan baik, feel-nya pun enak, nggak ada komplain dari gue. Adanya preset beberapa DPI sangat berguna untuk penggunaan normal pada layar lebar seperti setup komputer gue. Atau juga enak banget dipakai buat ngedit foto, video, maupun bermain game FPS tentunya. Berat yang ringan dan pilihan preset DPI yang tersedia sangat membantu untuk mencapai akurasi dan kenyamanan yang lebih baik pada penggunaan mouse ini. Mousefit Glide PTFE-nya pun juga sangat smooth banget performanya, meski gue hanya menggunakan dashmat standar berbahan Fox Leather. Menurut gue mouse ini cocok-cocok aja digunakan untuk gaming maupun productivity. Kesimpulan dari gue, mouse ini merupakan gaming mouse yang decent untuk sebuah produk mouse gaming pertama dari Noir. Bisa dibilang aman untuk penggunaan gaming, productivity, ngedesain, dan editing.
Ukurannya juga lumayan kecil dan tipis untuk dibawa-bawa. Nggak ada komplain yang berarti dari gue untuk mouse ini selain beberapa masalah quality control. Tapi gue yakin Noir akan mengatasi hal yang kayak gini kalau gue komplain langsung ke mereka. Secara di komunitas Discord mereka, para adminnya cukup gercep menanggapi 1 atau 2 masalah yang dirasakan oleh para member dan pengguna. Tapi di harga jual yang cukup premium, yaitu di Rp799.000, menurut gue Noir seharusnya bisa ngasih sesuatu yang lebih lagi buat mouse ini. Minimal yang bikin lebih berbeda lah dibandingin sama para kompetitornya. Soalnya katanya persaingan gaming mouse di range harga ini tuh cukup rame ya, jadi semuanya tuh bagus-bagus rata-rata. Overall, Noir M1 Gaming Mouse adalah sebuah produk yang bagus untuk dipilih jika teman-teman lagi nyari gaming mouse berkualitas yang tampangnya kalem-kalem keren. Another good product from Noir. Good job. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Follow semua sosial media gue biar akrab, like dan subscribe kalau yang belum, dan sampai jumpa di tahun tikus berikutnya. Bye-bye.